Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa melaksanakan pembuatan video presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Feli Septirwan MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Unsur Utama, dan juga teman-teman sekalian. Langsung saja, kami dari kelompok 7B, Kimia Unsur Utama akan menjelaskan mengenai senyawa halogen, atau golongan 17 dan senyawanya, di mana anggotanya ini ada Rahmadania, Rahman Asmul Fauzi, saya sendiri Rika Sofiatul Huda, dan juga Sylvia Lutfiana Januari. Untuk yang pertama, pembahasannya ada pengertian halogen. Apa sih halogen itu? Nah, halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A pada tabel sistem periodik. Kelompok halogen ini terdiri dari fluor atau F, klor atau Cl, brom atau Br, dan iodium atau I, astatin atau AT, dan unsur unseptium atau UUS yang belum ditemukan. Nah, astatin ini adalah unsur radioaktif dengan waktu hidup atau lifetime-nya ini sangat singkat dan mudah meluruh menjadi unsur lain. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Istilah ini berasal dari istilah ilmiah bahasa Perancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada keberadaan unsur halogen. Unsur-unsur halogen di alam semuanya ditemukan dalam keadaan diatomik. Hal ini terjadi karena unsur-unsur halogen tidak stabil jika berdiri sendiri. Oleh karena itu, unsur halogen harus berkaitan agar stabil. Unsur-unsur halogen dapat ditemukan di beberapa tempat. Klorin dapat ditemukan di atas permukaan tanah, klorin dapat ditemukan di dalam air laut, bromin juga dapat ditemukan di dalam air laut. Begitu juga dengan iodin yang dapat di dalam air laut. Astatin dapat ditemukan dari pemboman bismut dengan partikel alfa. Boleh di next. Selanjutnya itu ada unsur-unsur halogen. Unsur halogen yaitu yang pertama ada fluorin, ditemukan dalam fluorspar oleh salah satu ilmuwan pada tahun 1670 dan baru selanjutnya yang kedua ada klorin, ditemukan oleh Schelp pada tahun 1774. Yang ketiga ada bromin, ditemukan oleh Ballard pada tahun 1826. Yang keempat ada iodium, ditemukan oleh Courtois pada tahun 1811. Yang kelima yaitu ada astatin. Astatin ini merupakan unsur radioaktif pertama yang dibuat sebagai hasil pemboman bismut dengan partikel-partikel alfa. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat halogen. Yang pertama yaitu ada sifat fisika. Sifat fisika dari unsur halogen yaitu ada wujud halogen, titik cair dan didih, warna dan aroma, dan juga kelarutan. Untuk sifat kimianya ya ada jari-jari atom dan keelektronegatifan, ada daya oksidasi dan membentuk molekul diatomik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai sifat-sifat halogen. Nah, teman-teman semuanya bisa dilihat ya untuk sifat-sifat halogen di sini dalam bentuk diagram, dalam bentuk bagan. Boleh dilihat ya. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai reaksi-reaksi kimia. Adapun mengenai reaksi-reaksi kimia itu, yang pertama reaksi unsur halogen dengan unsur non-logam
2. Reaksi unsur halogen dengan unsur logam. 3. Reaksi unsur halogen dengan air. 4. Reaksi unsur halogen dengan basa. 5. Reaksi unsur halogen dengan hidrokarbon. 6. Reaksi unsur halogen dengan sesama halogen. Next. Yang selanjutnya yaitu pembuatan unsur halogen. Halogen dibuat dari senyawa-senyawa yang ada di alam. Pembuatan senyawa halogen untuk skala laboratorium bisa dilakukan dengan cara mengoksidasi senyawa halida dengan MnO2 atau KMnO4 dalam asam H2SO4 pekat. Caranya ialah dengan mengoksidasi ion-ion halida atau dapat dibuat dengan jalan oksidasi, reduksi, dan elektrolisis. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai kegunaan unsur halogen. Yang pertama, untuk klorin, kegunaannya yaitu membuat senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang dikenal dengan nama freon. Digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Freon juga digunakan sebagai propelena aerosol pada bahan-bahan semprot. Penggunaan freon dapat merusak lapisan ozon. Untuk kegunaannya selanjutnya itu asam fluorid HF dapat melarutkan kaca. Karena itu dapat digunakan untuk membuat tulisan, lukisan, atau sketsa di atas kaca. Garam fluorid ditambahkan pada pasta gigi atau air minum untuk mencegah kerusakan gigi. Yang kedua itu ada klorin. Untuk kegunaan klorin itu, klorin itu ada unsur klorinasi hidrokarbon sebagai bahan baku industri serta karet sintesis. Yang kedua untuk pembuatan tetraklorometana atau CCl4, dan yang ketiga itu untuk industri sebagai jenis pestisida dan juga bisa sebagai bahan disinfektan dalam air minum dan kolam renang. Untuk senyawa klorinnya itu berguna untuk zat pemutih pada pakaian untuk senyawa natrium hipoklorit. Dan yang selanjutnya ada bromin. Nah, untuk kegunaan bromin itu untuk membuat etil bromida, suatu zat aditif yang dicampurkan ke dalam bensin bertimbal untuk meningkatkan timbal, sehingga tidak melekat pada silinder atau piston. Timbal tersebut akan membentuk BR2 yang mudah menguap dan keluar bersama-sama dengan gas buangan dan akan mencemarkan udara. Untuk selanjutnya, untuk pembuatan AGBR, bahan yang sensitif terhadap cahaya yang dapat digunakan dalam film fotografi. Dan yang terakhir itu kegunaan iodin. Iodin ini banyak digunakan untuk obat luka atau larutan iodin dalam alkohol yang dikenal dengan iodium tinctur. Lalu bisa sebagai bahan untuk membuat perak iodida atau AgI, dan juga untuk menguji adanya amilum dalam tepung tapioka. Nah, untuk senyawa iodin sendiri itu bisa digunakan sebagai obat anti jamur untuk KI, dan iodoform CH3I digunakan sebagai zat antiseptik. Nah, untuk astatin, senyawa astatin itu belum banyak diketahui ya kegunaannya. Next. Nah, jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu sebentar. Ini mohon maaf ya, di sini ada sedikit kesalahan dalam penulisan. Jadi kesimpulan di sini yaitu unsur-unsur halogen di alam semuanya ditemukan dalam keadaan diatomik. Hal ini terjadi karena unsur-unsur halogen tidak stabil jika berdiri sendiri. Oleh karena itu, unsur halogen harus berikatan agar stabil. Nah, unsur-unsur halogen dapat ditemukan di beberapa tempat. Sifat fisika unsur halogen berupa wujud halogen, titik didih, titik cair, warna, aroma, dan kelarutan. Sifat kimianya berupa kereaktifan, daya oksidasi, dan membentuk molekul diatomik. Lalu halogen dibuat dari senyawa-senyawa yang ada di alam.
Pembuatan senyawa halogen untuk skala laboratorium bisa dilakukan dengan cara mengoksidasi ion-ion halida atau dapat dibuat dengan jalan oksidasi, reduksi, dan elektrolisis. Halogen dapat bereaksi dengan air, logam, non-logam, asam, basa, hidrokarbon, dan sesama halogen. Unsur halogen sendiri itu terdiri dari fluor atau F, klorin, Cl, bromin, Br, iodin, I, dan asatin, At. Dan unsur halogen mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena banyak sekali manfaat dan kegunaan yang bisa kita rasakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok 7 ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.